Jangan pernah membeda-bedakan suku, ras, dan dari golongan manapun, karena dengan demikian engkau tidak pernah akan melihat Allah. Para sahabat terkasih, kita mungkin belum mengenal uskup pribumi kedua di Indonesia yang sangat luar biasa dan dapat kita katakan sebagai orang kudus. Beliau adalah Monsinyur Gabriel Manek, SVD. Jenazah beliau masih utuh hingga hari ini, padahal beliau meninggal 32 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1989. Maka kali ini kami mau memperkenalkan kepada kita seperti apa sosok Uskup Manek ini yang diangkat uskup pada usia 38 tahun dan menjadi uskup pribumi kedua setelah Monsinyur Albertus Sugia Pranata. Sebelum nanti saya mengisahkan kesucian hidup beliau, saya ingin mengajak kita untuk melihat biografi beliau. Monsinyur Gabriel Manek lahir pada tahun 1913 di Lahurus sebagai anak laki-laki bungsu dari Bapak Yohanes Leki atau dalam Chinese-nya Lei Piangxiu dan Ibu Xiu Keomoi. Ketika itu ayah beliau berada di Tiongkok, sedangkan tak lama kemudian ibunya meninggal dunia sehingga ia dan kedua saudarinya hidup sebagai yatim piatu. Ia kemudian diangkat oleh tantenya yang bernama Maria Belak. Dan tantenya ini adalah istri dari Raja Don Caetanus da Costa, Raja Kerajaan Belu Utara. Sejak tinggal dan dididik di keluarga kerajaan, hidupnya terjamin sehingga dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Dikisahkan bahwa Raja Don Caetanus da Costa dan istrinya Maria Belak memiliki kecintaan yang luar biasa dalam devosi kepada Bunda Maria. Monsinyur Gabriel Manek pun mewarisi kesalehan dari kedua orang tuanya itu. Sejak kecil, beliau dididik dan dilatih untuk belajar dengan tekun, sehingga tidak mengherankan ia dikenal sebagai siswa yang teladan, penurut, rajin, dan sangatlah pandai. Ia terus memelihara dan memegang teguh iman yang menjadi warisan dari kedua orang tuanya. Kebiasaan-kebiasaan hidup doa yang diajarkan dalam keluarga dijaga dan dikembangkannya dalam keseharian hidupnya di kemudian hari sebagai seorang SVD. Setelah tamat dari sekolah rakyat, maka Gabriel Manek memilih untuk masuk seminari kecil di Sika Maumere. Dan pada tanggal 16 Oktober tahun 1933, ia masuk novisiat SVD. Pada tanggal 28 Januari tahun 1941, bersama dengan Pater Carolus Calebale SVD, mereka ditabiskan sebagai imam pribumi pertama di Nusa Tenggara. Setelah ditabiskan menjadi imam, beliau ditugaskan untuk melayani 72.000 orang Katolik di seluruh wilayah Flores Timur, termasuk pulau-pulau di sekitarnya hingga wilayah Alor. Maka wilayah kerjanya itu terlampau luas. Dan antara tahun 1942 sampai tahun 1946, yaitu pada masa penjajahan Jepang, Pater Gabriel Manek adalah satu-satunya pastor untuk seluruh Flores Timur, karena pastor yang lain pada waktu itu diinternir oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 25 April tahun 1951, Pater Gabriel Manek ditabiskan menjadi uskup keuskupan Larantuka. Lalu pada tanggal 15 Agustus tahun 1958, Monsinyur Gabriel Manek SVD mendirikan Tarekat Putri Reina Rosari yang dibantu oleh Suster Anfrida SSPS. Setelah kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai uskup di Keuskupan Larantuka, beliau kembali diangkat menjadi uskup di Keuskupan Agung Ende, mulai dari tahun 1961.
sampai dengan tahun 1968 hingga pada akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatan Uskup Ende dan berangkat ke Amerika untuk berobat karena sakit. Setelah kesehatan beliau mulai membaik, beliau melayani komunitas kaum negro di St. Patrick, Oakland, Amerika Serikat. Namun, pada tanggal 30 November tahun 1989, beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit St. John di Lakewood, Colorado. Lalu, pada tanggal 14 April tahun 2007, atas upaya dari para suster PRR, kubur beliau digali agar jenazahnya dapat dibawa ke Indonesia. Suatu hal terjadi, ditemukan bahwa ketika digali, jenazah dan juga peti mati beliau masih utuh meski sudah dikuburkan 17 tahun dan padahal tubuhnya tidak diawetkan. Kini, jenazah beliau disemayamkan dalam Kapela Induk Biara Pusat PRR di Larantuka dan menjadi objek wisata rohani di Keuskupan Larantuka. Begitu kira-kira biografi singkat beliau. Sekarang, apa sebenarnya yang istimewa dari sosok Uskup Gabriel Manek SPD ini? Ada begitu banyak hal yang melukiskan pribadi beliau. Beliau tidak sekedar sebagai pendiri dari sebuah serikat biarawati Putri Reina Rosari atau PRR, atau pendiri dari sebuah seminari menengah Lalian di Atambua. Beliau bukan juga sekedar seorang imam yang amat setia dan pandai berkhotbah, atau uskup bagi dua keuskupan sekaligus, yaitu di Larantuka maupun di Keuskupan Agung Ende. Beliau bukan juga hanya dikenal sebagai seminaris yang gembira, sederhana, disiplin, rapi dan pendoa, menyenangkan orang lain, sangat pintar dalam segala hal. Lebih dari itu, beliau adalah sosok imam dan uskup yang sangat solider dengan orang-orang kecil dan menderita. Ini mewarnai hidup beliau selama berkarya di Larantuka maupun di Amerika Serikat. Sikap dan perilaku Yesus yang solider dan bersahabat dengan semua orang menjadi cerminan hidup Monsinyur Gabriel Manek. Banyak umat yang datang untuk meminta bantuan materi maupun rohani. Beliau menerima mereka dengan penuh keramahan dan kebapakan. Namun di satu sisi, beliau sangat tegas dan berwibawa, terutama ketika berhadapan dengan umat yang melakukan praktik penyembahan berhala atau melakukan poligami. Di samping itu, beliau sangat mencintai orang-orang kusta. Pada masa penjajahan Jepang, semua orang kusta dikumpulkan di Tanjung Naga di Pulau Lembata. Mereka dibiarkan tinggal di situ tanpa perhatian dan kasih sayang. Pater Gabriel Manek pada waktu itu pergi menemui para penderita kusta. Ia tidak takut dan jijik, malah menjamah mereka dan mengurapi para penderita kusta itu dengan munyak. Ia bahkan memberikan jaket yang dipakainya kepada salah seorang penderita kusta, sehingga perbuatannya itu diketahui oleh Jepang. Padahal Jepang sangat membenci orang kusta dan menganggap Pater Manek sebagai mata-mata. Oleh karena itu, Pater Gabriel Manek dipanggil, beliau diinterogasi dan diludahi. Namun beliau dengan tegas mengatakan bahwa para penderita kusta itu adalah umat kesayangannya. Bahkan pada suatu saat, perahu yang dipakai beliau untuk mengunjungi mereka dibakar oleh Jepang. Namun hal itu tak menyuruti semangat beliau untuk terus mengunjungi para penderita kusta itu. Beliau melayani umatnya hingga ke pelosok daerah terpencil dengan kendaraan berkuda ataupun berjalan kaki, merambah hutan dan jalanan licin berbatu-batu, dan juga naik perahu kecil ke pulau-pulau. Masih banyak hal yang dilakukannya di Keuskupan Larantuka, termasuk mendirikan rumah sakit kusta di Lembata. Bahkan sampai usia paripurna pun sebagai gembala di tengah-tengah suku Indian di Arizona, Amerika Serikat. Banyak kali ia melupakan dirinya sendiri dan mengutamakan anak-anak asuhannya. Pernah selama 2 minggu, beliau hanya makan belalang dan daun-daunan. Cinta beliau kepada orang miskin diceritakan pula oleh Ibu Ann Winnell, keluarga yang menerima Monsinyur Gabriel Manek SPD selama beliau tinggal di Amerika Serikat, yaitu sejak tahun 1980. Keluarga ini yang setia melayani dan merawat beliau. Ibu Ann mengatakan, Monsinyur Gabriel Manek senantiasa memperhatikan
dan memperlakukan orang Indian seperti saudaranya sendiri. Ia amat dekat dengan mereka, bahkan suku Navajos mengangkat beliau sebagai kepala suku mereka. Sering juga Monsinyur Gabriel Manek menasihati Ibu N atau teman-temannya atau para pastor yang berkunjung kepada beliau dan mengatakan, jangan pernah membeda-bedakan suku, ras, dan dari golongan manapun, karena dengan demikian engkau tidak pernah akan melihat Allah. Suatu ketika, Ibu N dan suaminya sangat terkesan ketika mereka bersama Monsinyur Gabriel Manek menghampiri tempat-tempat pembuangan sampah untuk mencari permadani-permadani bekas yang masih layak dipakai. Ibu N berkisah begini, saya masih melihat beliau masuk ke tengah onggokan sampah. Kakinya melayang seperti mau jatuh rasanya. Saya lalu berkata kepada beliau, Monsinyur, bayangkan apa yang akan orang katakan kepada kita atas hal yang kita lakukan ini. Tetapi beliau tidak peduli. Beliau menyahut, di sini tidak ada uskup, yang ada adalah pelayan kaum miskin. Kemudian beliau terus mengumpulkan permadani untuk dipakai menutup gubuk-gubuk reot orang Indian yang dilayani beliau. Banyak orang di Amerika Serikat maupun umat yang pernah dilayaninya di Larantuka mengatakan bahwa Monsinyur Gabriel Manek SVD ini adalah orang kudus, orang saleh, sangat rendah hati, dan amat pemurah. Kepada Ibu N. Dwinel, beliau pernah mengatakan, engkau harus rendah hati, karena jika engkau tidak rendah hati, maka Allah sendiri akan merendahkan engkau. Dan terhadap sosok yang luar biasa ini, Pastor Weber, seorang pastor vikaris paroki Our Lady of Carmel di Denver, memberikan kesaksian seperti ini. Sekali dalam 100 tahun lahir orang semacam dia. Karena itu tidak rugi kita mengenal dia. Ia sungguh seorang yang agung dan seorang santo yang hidup. Bahkan juga pemimpin umum Serikat Suster Cabrini Shrine bersaksi bahwa Monsinyur Gabriel Manek SVD adalah orang yang sangat saleh. Suster ini katakan, he is very holy. Cinta Uskup Manek yang sangat besar dan menyatu dengan orang-orang kecil membuat beliau terus bersemangat hingga terbaring lemah dalam penderitaan sakit. Ia menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, segala usahanya akan sia-sia. Hal itu memang telah menjadi litani yang terus disampaikan beliau kepada para suster PRR. Beliau pernah mengatakan, seandainya suatu waktu kita merasa sendirian, dikhianati, dan ditinggalkan sendirian oleh orang-orang yang dulunya kita kasihi, kita hanya perlu membayangkan Yesus saat-saat menderita. Sebab kalau kita ingat pengalaman penderitaan Kristus, kita akan menjadi kuat. Dan pesan terakhir beliau kepada Ibu N. Dwinel ketika mengembuskan nafas terakhirnya adalah, jagalah api yang sedang menyala ini. Yesus harus diwartakan dan misi harus selalu dilanjutkan. Para sahabat terkasih, sebenarnya masih begitu banyak hal, masih begitu banyak kisah yang perlu kami kisahkan tentang Monsinyur Gabriel Manek SVD. Semoga kepribadian beliau menginspirasi kita semua. Terima kasih Bapak Uskup Gabriel Manek, hidupmu